Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, perkenalkan saya Izahana dari jurusan Sosiologi FISIP Unsri angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan apa itu perencanaan sosial dan apa itu community development. Baik, saya akan menjelaskan perencanaan sosial itu terlebih dahulu. Bicara soal perencanaan sosial, maka saya akan bicara soal konsep dari perencanaan sosial. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa perencanaan sosial itu adalah alat untuk mengetahui perubahan yang ada di dalam masyarakat dan bagaimana kemudian kita bisa menyusun rencana-rencana yang akan kita lakukan ke depan. Itu dilihat dari bagaimana kemudian kenyataan yang ada di lapangan secara faktual, kawan-kawan. Jadi, seorang sosiolog harus mampu memetakan masalah-masalah apa saja yang kemudian ada di dalam masyarakat, kemudian mengaitkannya bagaimana potensi-potensi yang ada di dalam masyarakat. Setelah adanya masalah dan potensi yang ada di dalam masyarakat, maka kemudian seorang sosiolog harus mampu menemukan solusi-solusi yang bisa memecahkan masalah yang ada di dalam masyarakat. Maka perencanaan sosial itu sendiri bisa dibagi menjadi 3, kawan-kawan. Yang pertama, perencanaan sosial jangka pendek itu dilakukan dalam kurun waktu 1 hingga 5 tahun biasanya. Dan untuk yang kedua itu perencanaan sosial jangka menengah itu dilakukan dalam kurun waktu biasanya 6 hingga 10 sampai 15 tahun. Dan untuk perencanaan jangka panjang itu sendiri itu bisa dilakukan 15 sampai 25 tahun, kawan-kawan. Nah, kemudian di sini kita bisa katakan bahwa perencanaan sosial untuk kemudian kita merancang rencana-rencana sosial itu tidak bisa dilakukan sendiri, kawan-kawan. Bisa kita katakan sebagai seorang perencana mereka harus kolektif atau menggabungkan ide-ide atau gagasan-gagasan yang ditemukan di lapangan sehingga itu bisa mengoptimalisasi kerja dari perencanaan sosial itu sendiri. Oke, kita lanjut untuk pembahasan yang kedua gitu ya. Kita bicara soal community development atau pengembangan masyarakat. Oh, keren banget ya. Mungkin kalau anak-anak perencanaan ataupun pemberdayaan ataupun anak-anak yang kemudian aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial ataupun mahasiswa-mahasiswa yang kemudian fokus ke dalam Fakultas Ilmu Sosial, maka mereka akan paham community development atau pengembangan masyarakat, di mana gerakan-gerakan community development ini biasanya gerakan yang berkelanjutan, kawan-kawan, di mana mereka memiliki grand design ataupun program-program yang akan mereka lakukan selama beberapa tahun ke depan gitu. Dan ini harus terjadwal. Kemudian mereka memiliki rutinitas untuk kemudian mengembangkan program-program yang sudah mereka rancang. Biasanya level dari community development ini mereka alurnya tingkat wilayah, kawan-kawan. Bisa tingkat wilayah, kemudian tingkat RT, tingkat RW, tingkat desa, ataupun antar kampung. Misalnya aja gini, secara sederhananya saya kasih contoh, kampung kreatif gitu ya, kampung kreatif atau kampung warna-warni yang ada di Desa Burai. Nah, itu adalah salah satu contoh dari community development, di mana kampung warna-warni di Desa Burai itu bisa dikatakan sebagai hasil produk dari community development, yang dimana kampung itu akan menjadi role model bagi kampung-kampung yang lainnya untuk meningkatkan taraf hidup atau meningkatkan ekonomi di masyarakat tertentu gitu. Dalam melakukan perencanaan bagi community development, kita harus menemukan yang namanya potensi yang ada di dalam masyarakat. Kita juga harus menemukan masalah yang ada di dalam masyarakat, kawan-kawan. Nah, di tengah-tengah antara potensi dan masalah yang ada, maka kita, seorang perencana sosial, harus mampu menjembatani masalah-masalah yang ada. Jadi, tugasnya apa? Tugasnya adalah untuk menyelesaikan masalah. Masalah yang diselesaikan dengan potensi yang ada di dalam desa tersebut, gitu. Agar rencana-rencana yang sudah kita buat itu sesuai atau tepat sasaran bagi masyarakat-masyarakat tertentu gitu. Jadi tidak tumpang tindih ya, kawan-kawan. Kemudian bagaimana kan untuk kemudian kita seorang sosiolog mencari sumber data yang valid dalam melakukan pemetaan sosial sehingga mampu membuat rencana dan mengembangkan masyarakat yang ada gitu ya. Oh iya, satu lagi UI mau ngasih tahu bahwa ada buku-buku yang akan menjadi rujukan untuk kawan-kawan agar lebih paham lagi terkait dengan community development. Yang pertama itu ada bukunya dari Jim Evier, yang kedua itu ada bukunya dari Robert Chambers, dan satu lagi buku yang UI pakai itu ada
bukunya dari Profesor Iswandi. Mungkin teman-teman bisa baca ya. Itu aja penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam literasi dan semoga kita tetap sehat-sehat saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.